semua? Oke, udah makan siang, tadi udah istirahat, semoga bukannya jadi ngantuk tapi makin semangat ya. Gimana, masih semangat gak? Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Arinta, Regional Account Manager dari Meta, dan hari ini kita akan bahas tentang Mega Sale Days atau MSD, dan bagaimana AI bisa membantu discovery dan juga untuk meningkatkan performance iklan kita semua. Oke, pertama kita lihat dulu dari segi timelinenya. Mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya ya, ini baru Mei loh, kok kita udah bahas Mega Sale Day sih? Itu kan biasanya topik akhir tahun gitu ya. Nah, sebenarnya benar sih. Jadi kalau misalnya kita lihat data dari tahun lalu 2024, awal Desember itu memang tetap menjadi waktu paling populer di mana konsumen berbelanja. Tapi double dates yang lain yang lebih awal, jadi kalau kita lihat 10-10, 11-11, ini juga sebenarnya semakin bertumbuh. Artinya semakin banyak orang yang berbelanja itu semakin awal di tahun, gak cuma di awal Desember aja. Bahkan ada juga sebagian orang yang berbelanja sepanjang tahun, jadi gak hanya di akhir tahun aja. Nah, jadi penting banget untuk kita mulai siap-siap dulu dari sekarang, terutama dengan mungkin selama ini udah banyak dengar fitur-fitur baru dari Meta juga. Waktunya untuk kita sekarang testing dulu, kita pelajari dulu fitur-fitur ini, supaya nanti waktu udah masuk ke Mega Sale Days seperti 10-10 dan seterusnya, kita udah siap. Oke, nah kenapa penting banget untuk kita siap-siap untuk Mega Sale Days ini? Karena semakin banyak shoppers yang berbelanja itu nunggu dulu untuk Mega Sale Days baru dia beli. Sama, saya sendiri juga sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu, tunggu dulu deh ada diskon di marketplace baru beli. Nah di sini juga sesuai dengan data dari research-nya, 79% dari shoppers itu tunggu dulu sampai ada event tertentu, diskon tertentu, baru dia beli barang yang dia butuhkan. Bukan barang yang dia inginkan ya, bahkan barang yang dia butuhkan. Alasan utamanya apa? Pastinya karena mereka mau harga yang paling baik, diskon yang paling besar juga. Nah, waktu holiday season itu orang-orang juga semakin banyak meluangkan waktu online. Jadi di sini datanya 60% atau bahkan kalau data khusus ke Asia Pasifik lebih tinggi lagi 66%. Ini orang-orang itu lebih banyak meluangkan waktu online di musim liburan. Impact-nya apa? Semakin banyak online, semakin besar juga kemungkinan untuk membeli secara spontan atau impulse buying. Mungkin di sini teman-teman juga suka ya lagi scrolling Facebook, scrolling Instagram, terus ngelihat promo yang menarik, kebeli gitu. Jadi di sini juga banyak yang seperti itu, bahkan kita melihat datanya 87% dari shoppers yang lebih banyak meluangkan waktu online, itu juga lebih besar kemungkinan untuk dia melakukan spontaneous shopping discovery. Oke, jadi kembali juga ke topik AI, topik hari ini yang utamanya ya. Semakin banyak juga orang itu mencari ide atau inspirasi untuk mega sales purchase mereka melalui AI. Nah, Indonesia sendiri juga adalah salah satu top adopters-nya untuk AI. Selain AI, pastinya tetap social media juga menjadi tempat utama di mana orang coba discovery dan juga coba evaluasi untuk mega sale purchase mereka. Jadi kita melihat dari datanya, 56% itu menemukan brand atau produk baru melalui social media. 55% udah tahu nih ada produk atau brand tertentu tersebut. Tapi dia pakai social media untuk melakukan research atau evaluasi tentang brand atau produk itu. Oke, gak berhenti di discovery atau evaluasi aja, pastinya impact-nya juga sampai ke purchase. Dan kita melihat di sini impact-nya itu naik terus dari tahun ke tahun. Ya kita lihat datanya dulu ya. Dari 2021 presentasinya 50%. 2022 naik ke 54%. Naik lagi 2023 ke 58% dan terakhir ke tahun lalu 2024 ini 59%. Nah ini presentasi apa sih? Ini adalah presentase shoppers yang membeli produk setelah atau karena dia melihat personalized ads di social media. Social medianya apa? Pastinya Meta. Ini research bukan Meta sendiri yang melakukan loh ya. Ini researchnya dari third party namanya YouGov. Dan berdasarkan research ini memang Meta menjadi platform yang paling besar influence-nya untuk mega sale purchase. Baik untuk Gen Z dan Millennials,
maupun untuk Gen X dan Boomers. Oke, jadi sekarang kita udah lihat pentingnya mega sale days. Dan kita juga udah melihat pentingnya Meta untuk menginfluence purchase selama mega sale days. Sekarang pertanyaannya, sebagai brand dan advertiser di sini, gimana sih caranya kita memaksimalkan Meta Ads untuk momen-momen seperti mega sale days ini? Dari Meta sendiri, seperti yang sudah dibahas juga ya di keynote tadi oleh Pak Peter dan lain-lain, kita melihat kalau Meta ini memang selalu dan terus-menerus berinvestasi di AI, supaya kita bisa meningkatkan efisiensi dan optimalnya iklan ini. Jadi kita selalu berinovasi supaya modelnya semakin akurat dan juga kita supaya bisa menyampaikan iklan yang paling relevan ke setiap usernya. Oke, jadi sekarang pertanyaan balik lagi sebagai brand dan advertiser, sekarang jadi gimana caranya kita memasang iklan supaya kita bisa mendapatkan semua kelebihan dari AI ini secara optimal? Jawabannya dengan Meta Advantage Plus. Tadi udah sempat dibahas dikit juga ya sama Cipto, sama Nadia tentang Advantage Plus ini. Sekarang kita akan dive lebih deeper lagi tentang ini. Jadi solusi ini memang menggunakan data yang real time untuk kita memastikan iklan jadi lebih efektif dan lebih relevan. Sudah terbukti berdasarkan data, mungkin aku ulang lagi sedikit ya. Advantage Plus Sales Campaign itu atau ASC, ini bisa mengimprove cost per action sebanyak 9%. Sementara Advantage Plus App Campaign juga ada improvement sebanyak 7%. Dan Advantage Plus Catalog Campaign juga ada impact-nya sebanyak 16%. Oke, jadi dengan tadi kita udah banyak investasi di AI, coba kita improve ini itunya. Sekarang yang penting untuk terutama untuk mega sale ada 2 update di tahun 2025 ini. Beberapa memang kita sudah touch on juga ya tadi di keynote sessions-nya. Jadi ada 2 update, ini memang untuk reminder lagi belum 100% launching ya. Jadi kalau teman-teman di sini belum lihat ini di Ads Manager-nya nggak apa-apa, ini akan datang jadi heads up dulu aja. Jadi dengan investasi tadi ada yang update pertama adalah Opportunity Score. Tadi udah sempat dibahas juga sama Cipto di salah satu keynote-nya, di mana ini ada semua rekomendasi untuk meningkatkan performance campaign kalian ada langsung di Ads Manager. Jadi ini again udah proven berdasarkan research, berdasarkan data Meta, sudah personalized, jadi beda-beda ad account pasti skornya berbeda, rekomendasinya juga berbeda berdasarkan history ad account-nya, vertikal dan lain-lain. Dan sudah prioritas juga, jadi nanti teman-teman bisa lihat rekomendasi mana sih yang paling penting, rekomendasi mana yang paling memungkinkan untuk lebih tinggi nih naikin skornya. Gitu ya. Jadi itu untuk opportunity score. Update yang kedua, yang tadinya ada Advantage Plus Shopping Campaign yang di sini. Jadi kita bisa waktu bikin campaign kita harus pilih nih mau manual atau mau Advantage Plus Shopping Campaign. Sekarang dengan update yang baru tampilannya semua berubah jadi yang di ujung sini. Jadi namanya juga berubah. Tadinya Advantage Plus Shopping Campaign, sekarang jadi Advantage Plus Sales Campaign. Dan ini akan nyala kalau kita menyalakan Advantage Plus Budget, Audience, dan Placement. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Pertama dari opportunity score tadi. Ini adanya di mana? Jadi nanti kita akan bisa melihat opportunity score di waktu sebelum kita membuat campaign, di account overview, ini akan ada skornya. Dan juga akan ada semua rekomendasinya beserta kira-kira skornya akan naik berapa kalau kita adopt rekomendasi ini. Itu before campaign creation. Selama kita bikin campaign, itu juga kita akan bisa melihat kira-kira rekomendasi apa yang perlu kita apply supaya campaign ini bisa skornya 100. Setelah bikin campaign, nanti di atas itu juga kita akan kelihatan opportunity score berapa sih. Jadi misalnya kalau di contoh ini skornya 71. Jadi skor ini kan 0 sampai 100, dia ada di 71. Dan gimana cara improve-nya di setiap campaign juga akan ada rekomendasinya. Misalnya nih kalau kita lihat di line kedua sama line ketiga, kalau dia adopt semua rekomendasi untuk campaign ini, skornya akan naik sebanyak 12 poin. Jadi bisa kelihatan di berbagai macam tempat di Ads Manager. Dan dari yang sudah coba duluan, jadi kan pastinya kayak yang tadi Pak Peter bilang ya, kalau kita ada solusi baru pasti kita testing dulu. Yang udah coba duluan opportunity score ini selama kita alpha atau beta testing, itu memang melihat ada improvement. Jadi sebanyak 5% median decrease in cost per result, jadi CPR-nya turun. Kira-kira 5% untuk advertisers yang udah mengadopsi rekomendasi-rekomendasi dari opportunity score tadi. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang kedua tadi, update kedua tentang Advantage Plus Sales Campaign.
Dengan kita memakai yang 3 tadi, Advantage Plus Audience, Budget, dan Placement, ini kita sudah memastikan kalau iklannya itu menggunakan optimisasi AI Meta yang paling advance, yang paling baru untuk memaksimalkan performa. Jadi tadi seperti yang udah dibilang, ini memang mungkin belum 100% launching, dapat yang tadi tampilan yang baru ya, yang ada Advantage Plus Sales Campaign, terus ada cek ijo-ijonya itu memang belum 100%. Tapi untuk teman-teman di sini yang belum dapat tampilan seperti itu, tetap bisa mendapatkan benefit dari AI yang advance ini, asalkan menyalakan 3 tadi, Advantage Plus Audience, Budget, dan Placement. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama dari segi audience. Kenapa kita sarankan untuk pakai Advantage Plus Audience? Ini juga tadi udah sempat agak dibahas dikit sama Nadia, tapi aku kasih ilustrasi lagi. Jadi tujuannya sebenarnya supaya kita tidak ada potensial yang terlewat. Jadi misalnya kita jualan topi baseball di sini contohnya. Karena ini topi baseball, jadi kita target interestnya orang yang suka baseball dan suka lari. Nah, dengan kita target interest tersebut, mungkin kita misalnya dapat ada 4 orang ini nih yang suka baseball, suka lari, dan mau beli topinya. Tapi sebetulnya mungkin ada orang-orang lain yang mau beli topi ini untuk alasan lain, dan dia nggak masuk ke interest baseball dan lari ini. Misalnya mungkin dia mau beli topi untuk dia mau jadi DJ, jadi dia mau cari topi yang keren aja. Atau misalnya dia mau beli topi untuk bercocok tanam. Kebetulan dia lihat iklan ini dan tertarik. Kalau kita masih targetingnya yang sangat restriktif, jadi misalnya ke interest tertentu aja, nggak mau di luar itu, kita jadi kehilangan 4 kesempatan ini yang sebenarnya mereka mau beli gitu kan. Tapi karena nggak masuk ke interest yang ditargetin, jadi mereka nggak dapat iklannya. Sementara kalau kita perluas dengan Advantage Plus Audience yang sini, jadi opportunity ini, kesempatan-kesempatan ini akan tetap ke capture. Kita tetap bisa taruh interest tadi, baseball dan lari. Tapi kita kasih tahu ke AI-nya, kita prefernya orang yang suka baseball dan suka lari. Tapi kalau di luar ini masih ada kesempatan lain, masih ada audience lain yang mungkin untuk beli, gak apa-apa, tetap ditargetin. Jadi intinya kita kasih suggestion, tapi kita juga kasih kebebasan ke AI-nya untuk memberi performance yang lebih bagus. Jadi di sini juga ada best practice-nya ya untuk teman-teman di sini yang mau nanti coba Advantage Plus Audience, tetap kita bisa pasang beberapa kontrol. Misalnya usia minimum, ini tetap bisa kita pasang, lokasi, bahasa, dan juga custom audience exclusion. Artinya misalnya kita mau nge-exclude orang-orang yang udah pernah beli 90 hari ke belakang, 180 hari ke belakang. Itu make sense kan untuk tetap kita exclude. Jadi itu tetap bisa kita pasang dan ini Advantage Plus Audience-nya akan tetap nyala. Yang lain sisanya yang di sini, jadi misalnya umur maksimum, terus gender, interest, behavior, dan custom audience yang lain, ini sarannya dijadikan sebagai suggestion aja. Jadi sebagai info untuk AI-nya, untuk kita nge-guide AI-nya, tapi bukan sebagai hard control. Balik lagi ke yang example tadi, jadi kita ngasih ini sebagai suggestion untuk kasih tahu ke AI-nya kalau misalnya yang topi tadi kita mau nih orang yang interest baseball dan lari, tapi di luar itu boleh ditarget gitu ya. Jadi ini best practice-nya untuk Advantage Plus Audience. Yang kedua dari segi budget, jadi kita tetap rekomendasikan supaya biarkan aja dari algoritma atau AI-nya Meta yang mendistribusikan budget supaya bisa memaksimalkan hasil. Nah mungkin di sini masih banyak yang tetap mau nih ngekontrol budget di level ad set. Nah itu sebenarnya masih bisa, jadi kalau misalnya kita perlu kontrol budget di level ad set, kita sebetulnya ada maksimum dan minimum spend limit di level ad set setting. Jadi tetap pakai campaign budget, tapi misalnya kalau kita punya satu campaign dengan 2 ad set, satu ad set audience size-nya misalnya 10 juta, yang satu lagi audience size-nya cuma 1 juta. Nah itu kan jomplang banget ya, jadi biasanya waktu kita punya audience size yang jomplang banget kayak gini, spendingnya juga bakal nggak terlalu rata dan bakal sebagian besar pergi ke yang audiensnya besar tadi, yang misalnya audiensnya 10 juta ini. Nah kalau misalnya mau kita kasih lebih adil, itu sebenarnya bisa. Jadi audience yang 10 juta tadi, kita kasih maximum spend limit, supaya nggak terlalu ngambil budget terlalu besar. Yang audience size-nya terlalu kecil, kita kasih minimum spend limit di ad set-nya, supaya dia tetap bisa nge-spending amount di situ. Oke, jadi itu best practice-nya. Ini hanya, kita sih sarankannya hanya pakai kalau perlu aja. Selain itu sebaiknya biarin aja kayak AI-nya Meta untuk pakai campaign budget.
Ketiga, placement, ini logikanya sebenarnya mirip sama yang audience ya. Jadi tujuannya sebenarnya supaya kita nggak kehilangan potensial atau kesempatan dengan limit dari segi placementnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau beli di placement Facebook, mungkin nggak ketarget kalau kita hanya taruh placementnya Instagram, misalnya seperti itu. Jadi logikanya mirip banget. Kalau di sini ada yang khawatir tentang beberapa placement, seperti biasanya mungkin yang pada nggak mau pasang audience network ya. Nah itu sebenarnya masih bisa, kita bisa ke advertiser settings, terus kita ke account controls, itu kita bisa exclude beberapa placement seperti audience network, Facebook Marketplace, Facebook Right Column. Jadi beberapa placement ini tetap bisa kita exclude di account level. Jadi semua campaign di ad account tersebut nggak akan ke deliver ke placement-placement ini. Oke, pastinya kita nggak menyerahkan 100% ke AI. Kita tahu advertisers juga mungkin perlu untuk nge-guide AI-nya dulu ya, untuk kasih tahu informasi-informasi tentang bisnisnya, prefernya seperti apa, setup-nya. Jadi ada beberapa tools baru juga untuk ini, dan ini sama juga dengan yang tadi, belum 100% launching, jadi heads up dulu aja untuk sekarang, ini akan datang. Jadi salah satunya misalnya value rules, di mana kita bisa kasih tahu audience mana sih yang paling kasih value yang lebih besar misalnya. Ada juga value optimization, ini sebenarnya udah lebih lama ya, tapi sekarang value optimization ini juga udah mulai bisa untuk event lain selain purchase. Kalau dulu itu hanya bisa untuk purchase aja. Oke, dan untuk value optimization ini juga akan bisa kita pakai bahkan untuk optimization-nya ke profit, bukan cuma value aja. Jadi untuk keuntungan, nah ini masih akan datang lah nanti ya. Oke, terus yang terakhir juga akan ada incremental attribution. Jadi ini semua fitur-fitur baru yang kita bisa pakai untuk tetap memakai AI, tapi kita tetap memberi informasi lebih supaya AI-nya bisa bekerja dengan lebih baik. Semua tool-tool yang kita bahas hari ini nggak ada gunanya kalau datanya masih belum bagus. Semua AI itu makannya belajarnya dari data. Ya, jadi untuk teman-teman di sini yang terutama untuk yang pakai website, kalau belum pakai Conversion API, ini saatnya untuk sekarang langsung dipakai dulu karena kualitas data itu penting banget. Ya, jadi memang kita juga melihat dari datanya dengan kita pakai Conversions API, ini ada 33% kenaikan dari segi incremental purchase events. Ya, jadi untuk semua yang baru pakai Pixel aja, belum pakai Conversions API, semua yang kita bahas hari ini itu pentingnya bertumpunya kepada data. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas data adalah dengan pakai Conversions API. Oke, jadi kayaknya udah banyak banget dengar dari orang-orang Meta hari ini, terutama tentang yang tadi ya, fitur-fitur Advantage Plus, Opportunity Score, jadi fitur-fitur AI dari Meta. Mungkin lebih baik kalau kita dengar dari sesama brand, sesama advertiser untuk sharing. Jadi sekarang aku akan invite Mas Sony dari Merdis International untuk sharing experience-nya dia memakai AI solutions tadi. Opportunity Score dan Advantage Plus Solutions. Silakan Mas Sony. Thank you Arinta. Oke. Halo semuanya, saya Sony dari Merdis International. Hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya dan tim, bagaimana saya dan tim menggunakan Meta AI untuk boost our performance dan meningkatkan efisiensi, terutama di momen-momen penting seperti Mega Sales Day. Ya, jadi Merdis International ini adalah multi-brand, distributor dan retailers. Kita memegang home living products, dan juga lifestyle dan juga healthcare products. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar dari brand-brand kami, Bodymax, Happy Call, ada yang sudah pernah mendengar, atau Copper Swiss Military atau Carbel. Nah, dengan Merdis International ini punya lebih dari 15 brand, sudah menjadi challenge buat kami sebagai advertisers untuk memanage campaign dan juga
ad account yang banyak. Mungkin dari teman-teman di sini pernah mengalami hal yang sama. Lalu kami juga mempunyai waktu yang terbatas untuk memonitor ad performance, terutama untuk memonitor satu persatu ads yang ada fatigue-nya, isu seperti fragmentations, and then untuk mengidentifikasi opportunity baru. Nah, strategi yang kami aplikasikan ke Meris International, kami menggunakan advantage sales campaign dari Meta. Kita mendengarkan best practice dari Meta ya. Dan juga kita sudah memakai opportunity score, recommendations, seperti salah satunya adalah combine two similar assets. Ini juga dideteksi oleh opportunity score. Increase budgets and then use advantage audience plus, ini seperti saran-saran best practice dari Meta. Nah, hasilnya seperti apa sih? Dengan opportunity score ini, kita juga menjadi lebih mudah untuk memanage ad account yang banyak, campaign yang banyak. Ini seperti summary of an ad account. Jadi kita jadi lebih mudah ya memanage ad account yang banyak. Nah, kami juga sudah mencoba rekomendasi dari opportunity score dengan membandingkan advantage plus sales campaign versus campaign sales biasa. Jadi normal campaign sales. Kami mendapatkan dengan ASC on, kita sebut saja advantage plus sales campaign dengan ASC on. Dengan ASC on, add to cart-nya menjadi lebih banyak dan purchase conversion value yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Jadi kami bandingkan juga dengan advantage sales campaign dengan campaign sales biasa. Nah, berikutnya kami juga melihat dari opportunity score, sarannya adalah combine two similar assets. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang mengalami hal yang sama, aset-asetnya itu perlu diupdate atau mungkin dideteksi oleh Meta AI-nya untuk digabungkan. Nah, setelah menggabungkan, setelah mendengar opportunity score, setelah mendengar saran dari opportunity score, kami coba untuk combine two similar assets, dan hasilnya add to cart kami meningkat sebesar 12% dan link clicks yang lebih banyak. Lalu opportunity score juga menyarankan kami untuk menggunakan advantage audience plus, yaitu hasilnya add to cart menjadi meningkat sebesar 46% dan juga purchase conversion value yang lebih tinggi, 281%, compare to previous period. Opportunity score ini juga dapat digunakan untuk membuka peluang-peluang yang ada. Jadi pada case ini, opportunity score memberikan insight untuk salah satu high performance assets kami. Meta opportunity score ini menyarankan kami untuk menaikkan budget pada salah satu high performance assets kami. Jadi hasilnya monthly sales kami naik sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa opportunity score bukan hanya menaikkan efisiensi dan optimize our performance, tetapi juga aktif untuk membantu menemukan peluang-peluang yang baru. Semoga dari pengalaman saya dan tim bisa membantu untuk lebih mengerti tentang Meta AI untuk mempersiapkan Mega Sales Day berikutnya. Terima kasih.